Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi. Saya merupakan salah satu dosen yang aktif mengajar di Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, khususnya di program studi informatika dan sistem informasi. Dan saat ini saya mengampu mata kuliah basis data. Pernahkah kalian bertanya di mana data yang kita simpan di komputer dan di aplikasi? Nah, di sini di video pembelajaran ini kita akan membahas secara tuntas apa itu basis data dan bagaimana cara kerjanya. Baik, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita mengetahui dulu apa tujuan atau capaian yang kita harapkan setelah mempelajari materi konsep basis data. Jadi, capaian yang kita harapkan setelah mempelajari materi konsep basis data nantinya ialah mahasiswa dapat menjelaskan definisi basis data dan tujuan basis data. Konsep basis data. Database atau basis data, seperti namanya, database atau basis data. Ini terdiri dari dua kata, yaitu basis yang arti sederhananya yaitu kumpulan, dan data yang arti sederhananya merupakan value atau nilai yang didapatkan dari hasil penelitian atau percobaan. Tetapi sebelum kita membahas lebih menyeluruh tentang database, di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang konsep data. Apa itu data? Teman-teman bisa menggambarkan apa yang ada di pikirannya kalau kita berbicara tentang data. Baik. Jadi data itu dapat diartikan sebagai representasi dari keterangan atau fakta yang mewakili suatu objek atau kegiatan yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, angka, simbol, dan lain sebagainya. Jadi artian dari data itu sangat luas ya. Baik, adapun contoh data itu yang sering kita lihat seperti umur, nama, suhu, alaman, prodi, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Jadi contoh dari data itu memang sangat luas. Bahkan di sekitar kita pun kita sering berjumpa dengan data. Contoh sederhananya, pada buku ini terdapat data atau informasi seperti judul, jumlah halaman, nama penulis, dan lain sebagainya. Jadi masih banyak ya. Jadi apa yang di sekitar kita ini pasti data atau dapat disebut juga dengan data. Bahkan hasil penelitian kita lakukan itu dapat menghasilkan data juga. Baik, sekarang kita lanjut. Kita akan belajar tentang konsep pengolahan dan penyimpanan data sebelum adanya database. Jadi di sini kita belum membahas tentang database, tetapi teknologi sebelum adanya database. Jadi sebelum ada database, di sini kita mengolah atau menyimpan data itu menggunakan namanya FBS atau Traditional File Based System. Jadi data itu disimpan ke dalam file-file tertentu, dan biasanya setiap data ini dimiliki oleh setiap instansi terkait. Contohnya di sini satu perusahaan penjualan. Misalnya terdapat 3 bagian, yaitu bagian pembelian, bagian persediaan, dan bagian penjualan. Di mana setiap bagian ini memiliki sistem informasi masing-masing. Contohnya bagian pembelian memiliki sistem informasi pembelian, di mana pada sistem informasi pembelian tersebut menyimpan data barang, pembeli, karyawan ke dalam dokumen berupa file-file. Begitu juga dengan bagian persediaan. Mereka memiliki sistem informasi persediaan sendiri dan menyimpan data berupa barang, gudang, mobil, dan data karyawan. Begitu juga dengan bagian penjualan. Mereka memiliki sistem informasi sendiri yang menyimpan data barang, data pelanggan, data penjualan, dan karyawan. Dan data ini dimiliki oleh setiap instansi tersebut. Jadi dapat kita lihat pada gambar berikut. Setiap instansi ini pasti membutuhkan data yang sama atau memiliki data yang sama
Seperti pada bagian pembelian membutuhkan data barang, sedangkan pada bagian persediaan itu membutuhkan data barang juga. Tetapi data ini dimiliki oleh setiap instansi itu dan disimpan ke dalam data yang berupa file. Makanya disebut dengan traditional file based system. Biasanya data ini disimpan ke dalam file berupa Excel, Notepad, atau dokumen lainnya. Oleh sebab itu, dari teknologi FBS ini terdapat beberapa permasalahan seperti yang pertama, itu tentang kapasitas, di mana setiap instansi memiliki data yang berkaitan dan menyimpan data yang sama juga. Otomatis di sini kita akan kelebihan penggunaan kapasitas. Seharusnya kita bisa menghemat dengan satu informasi data saja, kita bisa memanfaatkan untuk setiap bidang. Tetapi karena di sini setiap bidang itu menyimpan datanya masing-masing, tentu terdapat permasalahan kapasitas yang akan semakin lama, semakin banyak, dan semakin berat. Permasalahan yang kedua, di sini ada duplikasi data. Dengan teknologi lama seperti FBS ini, data itu memungkinkan terjadinya duplikasi antara bidang satu dan bidang yang lain, sehingga di sini akan berkaitan juga pemborosan kapasitas. Seharusnya data itu tak duplikasi, tetapi karena dilakukan dengan manual, kita tak sadar, makanya terdapat data yang sama pada setiap bidang tersebut. Selanjutnya, format yang tidak sama. Nah, karena data itu dikelola oleh setiap bidang yang berbeda-beda, maka di sini akan terjadi format yang tidak sama antara bidang pertama dan bidang kedua. Permasalahan ini berkaitan dengan keamanan juga di sini karena data masih disimpan ke dalam file based system. Otomatis di sini terdapat kelemahan terhadap keamanan dari data tersebut. Seperti ada data yang rusak, hilang, ataupun data yang tidak bisa diakses. Dan permasalahan yang lain yaitu integritas data. Integritas data ini dengan konsistensi data yang ada pada setiap bidang. Integritas ini juga berkaitan dengan bagaimana kita mengintegrasikan suatu data dari setiap bidang. Jadi di sini akan lebih mudah dalam melakukan pengelolaan data yang dibutuhkan oleh setiap bidang dan lain sebagainya. Dari permasalahan tersebut, maka di sini diciptakan atau dibutuhkan suatu teknologi baru yaitu namanya database. Jadi database itu apa sih? Di sini database itu dibagi menjadi dua definisi. Yang pertama itu database bisa diartikan sebagai kumpulan data yang saling terhubung satu sama yang lain, yang dirancang untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Dan arti yang lain atau definisi yang kedua ini, database itu merupakan tempat penyimpanan dari kumpulan data yang digunakan oleh banyak pengguna. Jadi database ini dapat menyimpan berbagai jenis data ke dalam satu tabel atau salah satu penyimpanan. Dan setiap data itu saling berhubungan satu dengan yang lain, dan data itu juga dapat dimanfaatkan oleh banyak pengguna. Jadi bukan dimiliki oleh satu orang saja, tetapi bisa dimiliki oleh banyak pengguna. Contohnya dimiliki oleh banyak instansi. Jadi di sini akan mengurangi permasalahan yang dimiliki oleh suatu perusahaan tentang setiap bidang memiliki datanya masing-masing. Adapun prinsip dan tujuan dari database itu di sini yang pertama melakukan pengaturan data atau arsip. Jadi database ini bertugas untuk mengatur data yang dimiliki oleh pengguna tersebut. Jadi akan lebih terstruktur. Tujuan yang lain dari database ini yaitu untuk melakukan manajemen data seperti menambah, menghapus, dan mengolah data dan lain sebagainya. Dan untuk melakukan operasi tersebut kita membutuhkan sebuah bantuan software atau perangkat lunak yang dinamakan DBMS atau Database Management System. Jadi apa yang dimaksud dengan DBMS? Di sini DBMS itu ialah merupakan perangkat lunak yang memungkinkan pemakai untuk melakukan atau mendefinisikan, mengelola dan mengakses data atau informasi yang ada pada database. Jadi DBMS ini seperti fungsi kita untuk melakukan pengolahan data yang ada dan disimpan pada database. Sekarang kita lihat
ilustrasi dari penggunaan DBMS atau Database Management System, dan di sini kita coba bandingkan bagaimana ilustrasi FBS dan File Management System tadi. Di sini kita masih menggunakan kasus yang sama, di mana untuk perusahaan ini terdapat 3 bagian. Yang pertama tadi ada bagian pembelian, bagian persediaan, dan bagian penjualan, di mana setiap bagian ini memiliki sistem informasi yang berbeda-beda. Contohnya seperti bagian pembelian memiliki sistem informasi sendiri, yaitu sistem informasi pembelian. Bagian persediaan juga begitu, memiliki sistem informasi sendiri, yaitu sistem informasi persediaan. Begitu juga bagian penjualan memiliki sistem informasi sendiri, yaitu sistem informasi penjualan. Berbeda dengan FBS tadi. Untuk DBMS, data ini disimpan ke dalam satu database. Jadi setiap bagian ini dapat mengakses data yang ada pada database yang sama, sehingga di sini akan mengurangi terjadinya duplikasi data dari setiap bidang, karena setiap bidang ini mengakses data yang sama. Dan untuk akses data ini dibutuhkan jembatan pintu yang namanya DBMS. Jadi untuk mendapatkan informasi dari database ini seperti mengupdate data, mengambil data, dan menghapus data itu akan dilakukan oleh perangkat lunak tadi atau DBMS. Untuk melakukan pengolahan data dari DBMS ini dibutuhkan bahasa namanya bahasa database atau bahasa basis data. Bahasa database. Jadi bahasa database ini merupakan bahasa yang digunakan untuk pengelolaan data yang ada pada database. Bahasa database ini secara umum itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada DDL atau Data Definition Language. DDL ini berfungsi untuk melakukan manipulasi terhadap struktur tabel atau data yang ada. Contohnya membuat tabel, menghapus tabel, ataupun melakukan modifikasi terhadap struktur tabel yang ada pada database. Dan yang kedua yaitu DML atau Data Manipulation Language. Dan ini berbeda dengan DDL tadi. Kalau DDL tadi itu hanya memodifikasi tabel, membuat tabel atau menghapus tabel. Kalau DML ini berfokus bagaimana bahasa digunakan untuk mengelola data yang ada, seperti mengupdate data, menambah data, ataupun menghapus data yang ada pada database. Jadi perbedaannya itu kalau DDL untuk strukturnya, sedangkan DML itu untuk isian datanya. Adapun beberapa contoh DBMS atau Database Management System yang sering kita gunakan atau kita lihat, bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada MySQL, yang kedua ada Oracle, dan yang ketiga ada Microsoft Access dan lain sebagainya. Dan ini merupakan contoh dari DBMS tersebut. Baik, cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Ini ada tugas untuk kalian, nanti dikumpulkan di alamat email yang tertera. Selalu semangat belajar. Ingat, ilmu bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk dipahami dan diamalkan. Jangan lelah belajar, karena setiap pengetahuan yang kita dapatkan akan menjadi bekal berharga di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.